Cardano, kripto yang memiliki potensi terbesar kalahin Ethereum. Tidak sulit untuk melihat mengapa Cardano dikatakan sebagai pembunuh Ethereum yang paling potensial. Kedua cryptocurrency ini memiliki banyak kesamaan, namun mereka juga memiliki perbedaan tertentu yang dapat menunjukkan keunggulan masing-masing. Bitcoin adalah cryptocurrency terlama dan paling terkenal, tapi juga memiliki beberapa kekurangan yang belum bisa diselesaikannya. Ethereum di sisi lain menawarkan lebih banyak manfaat daripada Bitcoin. Dia memiliki lebih banyak kasus penggunaan dibanding Bitcoin, yang pada dasarnya merupakan alat tukar. Tetapi Cardano menawarkan keseimbangan kekuatan yang lebih baik jika dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Cardano adalah platform yang dikembangkan untuk menjadi blockchain yang sepenuhnya terdesentralisasi, open source, dan transparan. Dia adalah jaringan peer-to-peer pertama yang menggunakan algoritma konsensus proof of stake atau POS yang dikenal sebagai Ouroboros. Proyek ini dimulai pada tahun 2015 untuk bersaing dengan Ethereum. Cardano juga menawarkan fitur yang lebih canggih jika dibandingkan dengan kedua cryptocurrency lainnya. Di antaranya termasuk kemampuan untuk mengirim uang dalam mata uang yang berbeda, sistem pemungutan suara untuk persetujuan kepentingan terhadap perubahan jaringan, dan sistem perbendaharaan untuk alokasi dana dan lain-lain. Ada 3 masalah utama yang diidentifikasi oleh tim Cardano pada sistem pertukaran cryptocurrency saat ini. Di antaranya, biaya tinggi saat transaksi, kurangnya likuiditas, dan kurang keramahan pengguna atau cara transaksi masih kurang user-friendly. Untuk mengatasi masalah ini, Cardano menciptakan platform open source yang lebih ramah untuk user untuk bisa melakukan pertukaran kripto dengan mudah dan tentu terdesentralisasi. Fitur keamanan dan kemudahan yang ditawarkan Cardano dekat-dekat ini membuatnya semakin populer, sehingga menarik perhatian dari pemain besar seperti bank dan perusahaan keuangan yang biasanya sangat berhati-hati untuk adopsi teknologi baru. Tidak bisa dipungkiri, Charles Hoskinson adalah salah satu alasan utama mereka melirik Cardano. Bagi yang belum tahu, Charles Hoskinson adalah salah satu pengembang Ethereum dan sekarang berfungsi sebagai CEO dari IOHK atau Input Output Hong Kong. Dia juga pemimpin dari sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang computer engineer yang pada dasarnya sudah ahli di bidang teknologi ini. Tapi mereka tetap terus mendalami ilmu komputer blockchain dan teori permainan dalam dunia blockchain tanpa henti. Ini bisa dilihat dari mereka meluncurkan proyeknya cuma dalam bentuk beta selama setahun sebelum benar-benar gencar dipromosikan. Ini supaya sewaktu proyeknya dipakai secara massal nanti, semuanya udah sempurna. Kestabilan sebuah proyek blockchain sangat penting dalam dunia teknologi baru ini, supaya nanti bisa memberikan rasa aman dan nyaman akan proyek yang diciptakan. Hal itu tentu akan memicu harga koinnya stabil dan bisa meningkat terus harganya. Cardano adalah salah satu koin yang paling awal menggunakan algoritma mekanisme konsensus proof of stake. Bagi yang belum mengenal istilah POS atau Proof of Stake, penjelasan mudahnya, POS adalah sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk menitipkan koin kita pada proyek mereka. Dan koin yang kita titip akan dikunci dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan dari pengembang. Terus, kita akan diberi imbalan dari pengembangnya. Singkatnya, sangat mirip dengan kita menabung deposito pada bank. Saingan utama Cardano, Ethereum terakhir juga memutuskan akan beralih dari mekanisme Proof of Work atau POW atau yang lebih dikenal dengan istilah mining ke mekanisme Proof of Stake, yaitu pada proyek ETH 2.0-nya. Isu terbarunya akan dilaunching pada kuartal 2 atau paling lambat kuartal 3 tahun ini. Transisi dari POW ke POS adalah keputusan besar bagi Ethereum. Langkah ini akan membuatnya lebih hebat energi dan memungkinkan peningkatan skalabilitas yang lebih luas lagi, karena bisa meningkatkan jumlah transaksi per detiknya semakin meningkat dan dengan tidak dibutuhkan investasi yang lumayan mahal bagi pengguna, seperti komputer buat mining yang harganya masih termasuk mahal bagi saat ini. Ethereum Foundation percaya, setelah transisi setidaknya bisa menghemat energi sebanyak 99,95% daripada saat ini. Seperti yang sudah kita ketahui, penggunaan energi yang sangat besar adalah masalah serius yang selalu dihadapi cryptocurrency yang berbasis mekanisme Proof of Work atau POW ini. Setelah video ini, video selanjutnya akan kami bahas masalah implementasi Ethereum yang baru. Apa dampaknya terhadap harga koin ETH setelah ETH 2.0 diluncurkan? Bagi yang ingin mengetahui hal ini, silakan menantikannya. Oke, kita kembali ke Cardano. Beda dengan Ethereum, fokus Cardano lebih ke akademis dan organisasi nirlaba atau organisasi non-profit. Itu juga yang membedakan Cardano dengan altcoin lainnya.
Para ahli memang setuju bahwa kesederhanaan Ethereum membuatnya menjadi blockchain yang lebih menarik untuk diadopsi pasar secara massal. Ethereum tidak diragukan lagi adalah pilihan paling populer untuk smart contract. Dengan kemampuannya untuk mengembangkan ekosistem DeFi dan NFT, ia telah menjadi salah satu pemain paling populer dan yang paling banyak digunakan dibanding semua platform yang juga ikut masuk ke industri baru ini. Dan malah belum ada tanda-tanda kalau ada platform altcoin lainnya yang bisa menggantikannya dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Cardano masih akan bertarung keras untuk sementara waktu. Walau begitu, Cardano sebenarnya memiliki beberapa faktor teknologi yang lebih unggul jika dibanding dengan Ethereum. Cardano dibangun dalam 5 era tahap pengembangan, masing-masing dirancang untuk meningkatkan fungsionalitas jaringannya ke arah lebih baik. 5 era itu adalah Byron, Shelley, Gauguin, Basho, dan Voltaire. Proyek ini open source dan tujuan utamanya adalah untuk mencapai keseimbangan antara privasi dan regulasi bagi user. Blockchain Cardano memudahkan pengembang pembuatan aplikasi secara desentralisasi. Bisa ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Ini sangat memudahkan programmer untuk mengembangkan aplikasi mereka dengan jauh lebih mudah tanpa harus mempelajari bahasa pemrograman yang mungkin belum dia pahami sebelumnya untuk bisa aplikasinya masuk ke dunia blockchain. Semua era akan di-launching secara berurutan. Saat ini sudah masuk ke tahap era Basho, di mana skalabilitas dan kinerja yang dijadikan tujuan utama. Di era ini memungkinkan jaringannya memproses 1 juta transaksi per detik. Dengan begitu, Cardano telah menjadi pemimpin dari jaringan blockchain yang dapat melakukan transaksi per detik yang paling tinggi pada saat ini. Salah satu perubahan terbesar di era Basho adalah pengenalan sidechains, yang merupakan blockchain terpisah yang terkait dengan blockchain utama. Sidechains adalah langkah penting untuk meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan desentralisasi bagi Cardano. Ini memungkinkan blockchain yang berbeda untuk bekerja sama tanpa perlu layanan pihak ketiga. Artinya seperti jika wallet kripto kita menggunakan jaringan Solana contohnya, dan kita ingin mengirim koin ke jaringan Ethereum, sebelumnya kita perlu gunakan program pihak ketiga untuk bisa mengirimkannya. Kalau tidak, dan kita kirim koin ke jaringan yang beda dengan yang kita gunakan untuk kirim, koin yang kita kirimkan akan hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi. Hal ini sudah diselesaikan oleh jaringan Cardano di era Basho sekarang. Karena itu, era Basho akan membantu pair coin ADA USD menjadi tangguh dan fleksibel. Akibatnya, tentu akan menyebabkan nilai token blockchain meningkat pesat. Cardano dikembangkan dalam 2 lapisan, Cardano Settlement Layer atau CSL yang menangani transaksi saldo, smart contract, dan lain-lain, serta Cardano Computation Layer atau CCL yang akan menangani penyimpanan data untuk aplikasi masa depan. Protokol Proof of Stake yang bisa memberikan imbalan kepada pemberi kontribusi kepada likuiditasnya membuatnya lebih efisien daripada cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang menggunakan protokol POW yang mengharuskan penambang untuk memecahkan teka-teki komputasi sebelum mendapatkan imbalan. Tentu termasuk Ethereum yang saat ini juga menggunakan protokol Proof of Work atau POW. Walaupun Cardano belum mungkin akan mengejar Ethereum dalam waktu dekat. Tetapi dengan pencapaian dan perkembangan yang ditunjukkan Cardano sampai saat ini, teknologi Cardano sebenarnya telah mengalahkan Ethereum. Jika Ethereum tidak mau dikalahkan dengan mudah, dia diharuskan untuk mengembangkan protokol jaringan yang lebih canggih, lebih mudah, dan lebih aman dibanding saat ini. Transisi dari Proof of Work ke Proof of Stake memang akan memberi dampak yang sangat besar bagi Ethereum. Tetapi metode Proof of Stake ini sudah digunakan oleh Cardano dari sejak awal peluncurannya. Pertarungan antara sesama founder Ethereum ini memang sangat sengit. Sebagai user dan investor, kita tentu mengharapkan mereka dapat mengembangkan teknologi yang jauh lebih canggih dan aman di masa depan. Gerakan mereka tentu akan berdampak besar ke seluruh ekosistem blockchain yang masih termasuk baru dan masih banyak kekurangan di masa ini. Kesimpulan dari semuanya, Cardano memiliki tujuan untuk memecahkan masalah dunia dengan teknologi blockchain-nya. Mereka ingin menjadi generasi blockchain berikutnya dengan platform yang dapat diskalakan dan berkelanjutan. Tim Cardano telah membuat kemajuan yang signifikan sejak diluncurkan, yang telah menyebabkan token ADA terdaftar di banyak bursa di seluruh dunia. Pendekatan peer review, kasus penggunaan yang solid, dan roadmap pengembangan yang kuat menempatkannya di liga yang berbeda dengan kebanyakan koin digital lainnya. Ini membuatnya menjadi aset kripto yang paling berpotensi dan harus diperhitungkan di tahun 2022 ini. Teknologi blockchain memang masih tergolong baru untuk dikenal secara umum. Jadi jika ada penjelasan saya yang kurang dipahami dan atau ada istilah yang belum Anda ketahui, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akan berusaha menjawab semuanya dengan cara yang lebih mudah dipahami. Saya Ariel dari Swiss Studio Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.